Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kembali lagi kita ada di hari ini, kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kembali kami akan renungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Timotius 6 ayat 5 hingga 7. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah keuntungan besar. Banyak orang Kristen yang mempunyai hubungannya dengan Tuhan dengan berkondisi, ya, atau bersyarat, atau bertransaksi, ya. Banyak yang berpikir bahwa jika ia melakukan kewajiban ibadah, maka itu akan membawa keuntungan baginya dalam bentuk materi, bentuk uang, tahta, ketenaran, status, dan semua hal-hal yang bisa terlihat. Sungguh menyedihkan karena Tuhan yang agung diturunkan derajatnya menjadi sosok dewa yang bisa disuruh-suruh. Semua itu untuk memuaskan keinginan daging yang untuk dipertontonkan kepada orang lain. Banyak yang berpikir jika saya rajin ikut beribadah, kebaktian, berdoa, dan taat, itu semua adalah sumber keuntungan baginya. Semua yang ia lakukan adalah usahanya dengan sebuah motivasi bahwa Tuhan akan berbuat baik juga bagi dirinya. Take and give, ya. Ingat, ikut ibadah, berdoa, dan taat itu semua sangat baik dan benar. Yang salah adalah apabila pengertian, motivasi, dan fokus orang tersebut kepada keuntungan duniawi atau materi. Ini akhirnya menjadi banyak orang kecewa dengan Tuhan karena tindakan atau usaha ibadahnya itu bersyarat. Ya. Kata ibadah di sini dalam bahasa Yunaninya eusebia, berarti hidup makin serupa seperti Yesus. Setiap hari hidupnya diubahkan untuk berkarakter seperti Kristus, seperti Yesus. Ibadah bukan sekedar hanya ikut kebaktian atau seremonial. Ibadah juga itu dilakukan setiap hari, di mana kita senantiasa mau diubahkan menjadi makin serupa seperti Kristus. Maka itu sebabnya ada ungkapan berkata bahwa ibadah bukanlah bagian dari kehidupan kita, tetapi ibadah itu adalah kehidupan kita itu sendiri. Nah, Saudara, Paulus mengingatkan bahwa banyak yang kehilangan kebenaran dan mengira ibadah atau usahanya adalah sumber keuntungan. Mengira bahwa ikut kebaktian dan semua ritual agamawi akan memberikan dia keuntungan. Keuntungan di sini diartikan dalam bahasa Yunani porismos, yang adalah harta atau uang, yang juga mewakili semua keinginan daging yang membawa keuntungan semu bagi kita. Paulus kemudian meneruskan bahwa yang membawa keuntungan besar justru adalah ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Ibadah seperti ini berarti sebuah proses di mana orang itu mengejar Yesus, bukan keuntungan. Orang itu mau diproses menjadi seperti Yesus dan mengisi hidupnya dengan rasa cukup yang berarti ucapan syukur. Paulus meneruskan dengan mengingatkan bahwa kita semua lahir dan mati nanti tidak membawa apapun. Kita bukan pemilik, tetapi hanya pengelola. Oleh sebab itu jangan fokus mengumpulkan keinginan daging. Belajarlah hidup dengan prinsip ibadah yang benar. Terus mau diubahkan setiap hari. Kemudian memenuhi hati kita dengan rasa cukup dan ucapan syukur. Justru itu yang akan membawa keuntungan besar yang sesungguhnya. Sebagaimana di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada kemerdekaan, dan ada hikmat daripada Tuhan. Bukankah ini melebihi keuntungan dunia ini? Dan bukankah ini kekal dan tidak bisa direbut, dirampas oleh apapun juga? Karena itu beribadahlah, karena ibadah itu mendatangkan keuntungan, tapi bukan hal-hal yang materi, melainkan keuntungan untuk hal-hal yang ilahi. Kiranya Tuhan meneraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kembali kami untuk tetap memiliki motivasi yang benar,
tulus, beribadah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi sesungguhnya ibadah itu adalah keuntungan itu sendiri. Sehingga dengan demikian kami memiliki kekayaan-kekayaan sorga, memenuhi hati pikiran kami yang membuat kami cakap dan sanggup untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, teraikanlah di hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.